Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini kita di Indonesia itu banyak sekali dihebohkan dengan berbagai peristiwa seputar COVID. Ini yang paling heboh sekarang ada satu orang dokter itu yang ditangkap oleh polisi karena dia dianggap menyebar hoax, tidak percaya dengan COVID. Kemudian juga soal wacana PPKM darurat yang Bu Sri Mulyani sudah memberikan sinyal ini akan diperpanjang sampai 6 pekan. Tetapi kemudian di satu sisi Pak Luhut Panjaitan yang dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai pengendali untuk PPKM darurat Jawa dan Bali menyatakan sudah mulai terkendali. Walaupun faktanya angkanya itu sehari ini tembus 40.000 dan di luar Jawa sudah 15 kota dan kabupaten juga yang melakukan PPKM darurat. Jadi sebenarnya situasi Indonesia tidak baik-baik saja. Saya kali ini tidak hanya bersama dengan Bang Said Didu, manusia merdeka, tapi ada ini dokter, ini beliau ini saya kira relawan COVID, namanya Dokter Andi Komeni Takdir, dipanggilnya Dokter Koko. Assalamualaikum Dokter Koko. Waalaikumsalam Pak Hersu. Ya, senang sekali nih bisa Selamat gabung sama Bang Said Didu ya. Saya cuman ini tuan rumahnya sebenarnya Said Didu. Saya cuman ikut bantu-bantu ngobrol saja. Ya Bang Said Didu ya. juga. Ya. Oke, kita mulai dulu sebelum ngomongin soal kalau urusannya dengan Bang Saidi dulu, urusannya sama BUMN soal vaksin gratis, vaksin berbayar gitu yang rencananya akan dilaksanakan mulai hari Senin, tetapi kemudian ditunda dulu. Nah, ini bagiannya bagiannya Bang Saidi dulu. Tapi saya akan mulai dengan Dokter Koko dulu, yang menarik. Ini sebenarnya bagaimana sih Anda melihat situasi di Indonesia ini? Banyak sekali kehebohan gitu dan masyarakat sering bingung, dan lebih ngeri lagi kan misalnya kayak terutama PPKM darurat ini di lapangan banyak terjadi komunikasinya buruk sekali, jadi terjadi banyak sekali di akar rumput bentrokan antara petugas dengan warga, terutama mereka yang sedang mencari nafkah. Silakan Dokter Koko. Jadi Pak Hersu, saya mungkin mau memberikan tanggapan dengan 3 poin barangkali ya. Ya. Yang pertama dengan bagaimana sebenarnya kalau dari kacamata saya melihat kondisi di Indonesia. Jadi kondisi kita hari ini itu sebenarnya sudah diprediksi. Sudah diprediksi mulai dari pada saat kemarin kita sudah agak renggang, sudah agak lengang sedikit dengan kasus COVID setelah selesai gelombang pertama itu. Jadi setelah wave pertama itu di situ memang kita sempat hektik banget ya, terus sempat menyentuh angka 20.000, hampir 30.000 kasus, waktu itu per hari. Kemudian memang di situ konsul dari mana-mana itu memang masuk terus ke HP ya, dari pagi sampai tengah malam itu terima konsul terus, ini mesti diapakan, ini ada pasien di daerah ini mesti diapakan, itu terus menerus. Nah, banyak pakar kemudian memprediksi bahwa setelah nanti itu kita akan mengalami mobilisasi masyarakat itu cukup luas di fase bulan puasa dan juga pada saat Lebaran. Dan kita tahu bahwa karakter virus COVID ini akan menyebar seiring dengan manusianya mobilisasi kemana-mana. Maka memang kita bisa memprediksi bahwa dalam rentang waktu setelah Lebaran itu sampai Lebaran Idul Adha, dan itu memang puncaknya di situ, puncak gelombang kedua. Dan kita nggak punya opsi banyak selain memang harus dua sisi, kembali lagi mengkampanyekan pola hidup sehat, termasuk protokol kesehatan yang khusus di era COVID, yaitu masker, jaga jarak, dan yang kedua, menguatkan fasilitas kesehatan kembali yang kemarin sempat kelelahan, fatigue, dan burnout juga teman-teman tenaga kesehatan itu. Jadi opsinya cuma 2 ini, perbaiki benteng di masyarakat kita meskipun kasusnya mulai melandai. Tapi justru di situ kesempatan untuk kembali mengedukasi warga, dan tidak hanya di kota-kota, karena wabah ini dia akan mobilisasi sampai ke desa-desa seiring dengan orang Lebaran. Nah, itu yang PR. Dan inilah yang kita alami sekarang. Prediksi dari gelombang kedua itu benar-benar terjadi, dan ini sudah melampaui dari puncak gelombang pertama, dan belum lagi ini puncak dari gelombang kedua. Jadi
Jelas ini tantangan besar buat seluruh Indonesia, termasuk sistem kesehatan kita di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa ya, Pak Ersu? Iya, ini kan angkanya COVID ini terus naik, dan Pak Luhut sendiri juga sudah mengingatkan. Tapi Pak Luhut sendiri kan selalu menyatakan bahwa datanya itu bisa terkendali. Tapi realitasnya kan sekarang ini udah angkanya 40%, dan itu kalau sesuai dengan pernyataan Pak Luhut itu sudah skenario terburuk tuh masuk angkanya kan. Luhut mungkin beliau ingin menjaga ya. Ya, Pak Ersu. Ya, jadi mungkin dari sisi Pak Luhut, mereka Pak Luhut dan kawan-kawan di puncak pengambil keputusan mungkin ingin menjaga trust publik dan supaya terutama agar masyarakat tidak panik. Itu memang penting ya. Tapi lebih penting lagi saya pikir bukan hanya soal berapa minggu PPKM ini akan berlangsung, tapi sebenarnya masyarakat memang harus diajak terus-menerus. Jadi apa ya? Pola komunikasinya tuh mungkin harus diubah. Jadi kayak strateginya itu bukan strategi yang sifatnya instruktif, tapi lebih memang mengajak masyarakat kita dari segala kalangan, segala lapisan itu untuk menjadikan diri mereka sebagai pemutus mata rantai transmisi virusnya. Jadi mau PPKM-nya, mungkin sekitar seminggu yang lalu saya ditanya sama wartawan juga itu, Dok, ini PPKM setelah 2 minggu mau apa lagi? Waktu itu belum ada wacana pemanjangan PPKM ya. Terus saya jawab bahwa mau berapa lama pun PPKM-nya, wabah ini nggak akan selesai dalam 2 minggu atau 6 minggu. Jadi PR-nya adalah mengubah perspektif masyarakat bahwa pencegahan itu adalah yang utama. Dan bagaimana kita mencegah, berarti semua orang harus diajak aktif. Karena kalau tidak akan ada yang aman kalau seluruhnya tidak aman. Seluruhnya belum aman, gitu. Ini kan jadi orang jadi semacam kontradiktif ya. Ketika di Eropa, di Amerika orang merayakan ada Euro 2020, terus Piala Amerika, dan kemudian kita lihat di 4th of July di Amerika kemarin orang juga sudah merayakannya dengan membuka masker dan berkerumun, sementara kita harus mengurung diri di rumah. Nah, ini bagaimana kita sebenarnya menjelaskan? Orang tanya, kapan kita bisa kayak Eropa dan kayak Amerika? Saya udah menjawab, udah berikan kayak amunisi jawaban lah untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari sekitar 2 bulan yang lalu. Pertama karena kita lihat situasi masing-masing negara itu berbeda. Cina sebagai negara yang terbesar penduduknya di dunia, kalau kita lihat di grafik ya, meskipun saya sendiri agak bertanya, agak heran kenapa kayaknya data-data Cina itu dari pemerintah Cina itu adalah data-data yang too good to be true ya. Seperti kasusnya itu benar-benar minim dan testingnya itu benar-benar bulat, rapi gitu. Jadi saya agak-agak skip tuh dengan data dari pemerintah Cina. Tapi jalan pedangnya Amerika itu udah dipilih. Jadi mereka dengan kasus yang sekarang ini kasus aktifnya tinggi banget tuh Pak Ersu, sekitar juta hari ini, 4 juta itu besar banget, tapi mereka menyiapkan treatmentnya yang dia perkuat. Jadi yang mereka perkuat adalah ya udah, ini kita harus tetap jalan, testing jalan, treatmentnya diperkuat. Dan memang mereka kalau dari zaman Presiden Obama itu udah digelontorkan banyak sekali duit ke bidang kesehatan kan, sampai benar-benar membebani APBN-nya Amrik tuh ya. Sampai hari ini. Jadi itu pilihan Amerika. Eropa tahun lalu itu udah kehajar lumayan parah sama COVID dan mereka gaspol vaksinasi. Tapi mereka akhirnya memilih juga, oke lah kita bikin Euro tapi dengan syarat-syarat PCR-nya ada, vaksinasinya ada sertifikat. Jadi mereka benar-benar memilih itu pun dengan kekhawatiran jangan sampai nanti ada varian baru yang menular. Jadi setiap negara punya upayanya masing-masing. Indonesia harus juga mengkaji kemampuan kita di dalam negeri seperti apa. Nah, jadi nggak bisa sama cerita masing-masing negara. Oke. Nah, kalau situasi Indonesia hari ini sebenarnya realnya itu seperti apa? Kalau tadi kan Anda sebut bahwa Pak
Pak Luhut itu punya kepentingan untuk memberikan, sebagai pemerintah memberikan semacam sinyal bahwa pemerintah firm, situasinya baik-baik saja. Tapi kan masyarakat harusnya tidak mendapat gambar yang real supaya mereka juga bisa menyiapkan diri. Ya, saya pikir ceritanya harus utuh, Pak Herso. Jadi di sisi lain upaya dari pemerintah harus disampaikan, tapi kondisi real yang dialami masyarakat juga harus disampaikan. Jadi karena nggak ada juga orang-orang yang kayak mau ngebet banget dalam periode ini untuk misal berwisata atau apa ya, karena kita tahu di banyak kota rumah sakit itu pada penuh, termasuk di Jabodetabek, waiting list untuk berobat itu panjang. Jadi seperti yang kami sedang rawat di rumah sakit aja, misal sehari kita bisa pulangkan 10, tapi yang antri itu 5 kali lipat dari yang mau masuk itu 5 kali lipat dari yang dipulangkan. Jadi situasinya tidak semudah kita bisa bercerita sekarang kalau kita pada posisi pasien dan keluarga pasien yang sedang berburu rumah sakit, berburu oksigen, dan berburu obat-obatan yang sebagian langka. Gitu. Ya, nah ini pertanyaan ini berkaitan vaksin, nanti bridging untuk pertanyaan saya ke Bang Saidi dulu. Ini kan satu bahwa kita sendiri rasio vaksinnya itu masih sangat rendah ya, orang yang mendapat vaksin masih sangat rendah. Kalau nggak salah untuk yang sudah lengkap 2 kali itu baru 14-an juta gitu ya, sementara yang 1 kali sekitar berapa 34-an juta kalau tidak salah saya ingat ya. Nah, di satu sisi ternyata kemudian ada problem baru, orang-orang yang sudah kena sudah dapat vaksin 2 kali pun masih bisa kena. Ini kan orang jadi, ini saya kira agak jadi apa ya, membuat orang jadi bertanya-tanya, kalau gitu nggak ada gunanya juga dong divaksin gitu. Ini kan jadi hambatan juga nih, Dokter Koko. Ini saya yang jawab atau Pak Said ini? Anda dulu, Pak Said itu tidak dalam posisi itu, soal vaksin berbayar beliau. Baik. Ya. Jadi tahun lalu Pak Hersu, waktu ada rencana untuk memulai vaksinasi, itu kami sempat juga mengkaji bagaimana apa ya, visibility dari vaksinasi ini. Dan memang kita tidak punya opsi banyak kalau menunggu vaksin yang benar-benar selesai lengkap gitu ya, karena kan sampai kita ada perdebatan di awal mengenai emergency use authorization ya, itu kan itu cukup kencang, ada beberapa minggu kita dalam perdebatan itu di publik. Tapi kalau menunggu semua ujinya selesai itu kira-kira butuh waktu 5-10 tahun. Jadi akan terlalu lama, terlalu banyak terlalu banyak korban. Jadi diputuskanlah dengan berbagai masukan, akhirnya ya kita tentu tahu prosesnya dari BPOM itu saling dinamis sekali waktu itu. Akhirnya ya kita memutuskan maju dengan vaksin pertama yang kita dapatkan, yang dari Sinovac. Memang untuk varian di tahun 2020 Sinovac kemudian beberapa vaksin yang lain itu kan merilis bahwa tingkat efikasi itu di ranah laboratorium dan uji klinis di fase 1 dan 2 dan juga di fase 3 awal ya, itu memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh WHO, lebih 50%. Jadi kalau 100 orang diberikan vaksin, maka imunitasnya itu ditemukan lebih dari 50%. Itu kan syarat yang dari WHO itu. Karena dengan begitu 50 ini akan melindungi, akan jadi barrier, benteng terhadap 50 orang yang lain. Itu yang diharapkan terjadi. Dan semua vaksin yang ada di tahun lalu itu sesuai dengan kriteria itu. Nah, tantangannya kemudian ternyata dengan varian yang kemudian lebih mutakhir lagi di akhir 2020 di beberapa negara kan mulai muncul itu varian-varian mutannya itu. Nah, ternyata efikasi dari masing-masing vaksin ini diuji kembali. Jadi mereka dijajal dengan ujian baru. Vaksin yang sudah ada itu dijajal dengan ujian baru. Nah, sebagian dari vaksin itu turun angka efikasinya. Nah, ini memang PR. Tapi lagi-lagi vaksin bukan silver bullet. Sejak dari awal saya sudah sampaikan ke teman-teman semua bahwa vaksin itu bukan peluru perak. Bukan dengan itu terus wabah selesai. Karena kita perlu seluruh modalitas itu dipakai. Treatmentnya, paskesnya, nakesnya, 3M-nya, pola hidup sehatnya, dan lain sebagainya itu perlu sekali jalan diorkestrasikan. Nah, orkestrasinya ini yang
menurut saya sih agak kurang ya. Jadi seolah-olah dengan satu modalitas kemudian sebentar vaksin diharapkan selesai, ternyata kan enggak. Terus ini kemudian ada beberapa item lagi yang pernah di-mention, pun saya yakin kalau cuma mengandalkan itu nggak bisa. Kita harus bisa mengorkestrasi seluruh modalitas yang sekarang kita punya di Indonesia, terus diarahkan ke satu direct yang memang nih wabah ini akan selesai, tek tek tek. Nah, tahapannya seperti itu. Harusnya seperti itu yang didesain kemudian disampaikan dengan lugas ke publik. Itu saranku, Pak Ers. Yes, kita pindah dulu ya ke Bang Said Didu ya. Bang Said Didu, ini bagian Anda nih, sekarang heboh soal vaksin berbayar gitu ya. Dan dibatalkan, ditunda bukan dibatalkan ya rencana itu. Orang kemudian heboh juga, ini apakah nggak berdampak gitu kepada orang-orang yang belum dapat bagian vaksin, kan bisa saja nih karena keterbatasan vaksin jadi nanti akan yang mendapat prioritas bukan orang-orang yang gratisan tapi orang yang berbayar gitu. Ini urusannya sama BUMN nih Bang Said itu. Jadi kita perlu ini dulu bahwa awalnya diskursus tentang vaksin itu kan memang ada yang berbayar dan ada yang gratis. Itu diskursus awal. Sehingga terjadi perbedaan dan yang sangat tajam. Terus Presiden Jokowi mengambil keputusan bahwa semua gratis. Dan bertepuk tanganlah orang bahwa pemerintah mengambil sikap yang tegas bahwa vaksin semua gratis. Kemudian muncul bahwa setelah diberitahukan bahwa kalau gratis semua maka keterbatasan suplai vaksin saat itu sangat kurang. Sehingga kalau semua itu maka kemungkinan besar untuk mengejar populasi herd immunity maka butuh lama sekali waktunya baru bisa terjadi. Sehingga dan ada ini dari pihak pelaku bisnis bahwa jangan sampai tidak divaksin sehingga bisnisnya mati. Bisnisnya mati sehingga dia minta bagaimana caranya agar mereka bisa memvaksinasi karyawannya agar industrinya jalan. Itu saya pikir diskursus yang muncul saat itu. Kemudian muncullah istilah vaksin gotong royong. Kita masih ingat vaksin gotong royong yang mana perusahaan-perusahaan, idenya dulu perusahaan membayarkan karyawannya agar bisa dipercepat. Nah, perkiraan saya dulu bahwa ini ada sumber vaksin lain yang komersil, bukan lewat pemerintah, yang dibeli kemudian dijual ke yang membutuhkan lebih cepat karena demi bisnisnya. Nah, saat itu berkembanglah bahwa Kadin mengumpulkan ininya dan kira-kira berapa bayarnya kalau dia bisa mempercepat vaksinasi karyawannya agar industrinya tidak terganggu. Nah, yang menarik bahwa konsep itu lompat menjadi pelayanan individu dan dijual oleh BUMN. Itu kan suatu lompatan. Nah, setelah dicek, Kepresnya itu awalnya hanya menyatakan untuk vaksin gotong royong yang konsepnya seperti saya uraikan tadi, bahwa perusahaan membayarkan kepada pihak yang ditugaskan pemerintah untuk melakukan vaksinasi gotong royong. Nah, kenapa hari ini diubah menjadi vaksinasi berbayar oleh BUMN dan bisa dilakukan oleh individu? Nah, yang dulu dihindari adalah jangan sampai terjadi bahwa kalau ada vaksinasi berbayar, maka karena vaksinasi ini berbayar, maka muncul masalah adalah bahwa vaksin gratis akan tertarik menjadi vaksin berbayar. Kenapa bisa terjadi? Karena ini perebutan sumber vaksin. Sumber vaksin, suplai vaksin yang terbatas, maka pasti kalahlah yang gratis dibanding dengan yang pemerintah. Nah, kita harus tahu rantai pengadaan vaksin di Indonesia itu adalah dari luar negeri. Dan kita tahu juga bahwa pabrik-pabrik yang menghasilkan itu pasti komersil karena bukan milik negara. Maka dia pasti memilih yang komersil. Nah, dampaknya bisa terjadi apabila ada dua pintu ke masuk Indonesia, pintu vaksin komersil berbayar dan pintu vaksin gratis. Maka kemungkinan vaksin itu akan mengalir ke vaksin berbayar.
Nah, sehingga sebenarnya awalnya menurut saya oke saja bahwa itu vaksin gotong royong, bahwa semua gratis. Yang ngambil alih adalah perusahaannya yang membayarkan untuk mempercepat. Tapi pintu masuk vaksinnya ke Indonesia satu, jangan dua. Kalau jadi dua, maka yang gratis akan tersisih. Nah, dan juga tidak boleh individu yang membayar. Nah, jadi saya sarankan begini, kalau memang ada keinginan kan alasannya kemarin kan bahwa ingin mempercepat mempercepat proses vaksinasi. Padahal kalau mau mempercepat vaksinasi bukan membuat jalur berbayar, memperbanyak yang gratis, kan kira-kira begitu. Jadi kalau itu alasannya. Nah, kalau mau memperbanyak yang gratis, tugaskan aja seluruh BUMN, seluruh kantornya memberikan pelayanan vaksin gratis. Nah, vaksin gratis ini kalau memang keterbatasan seperti Pak Dokter Koko katakan, mungkin saja karena kalau kita hitung kemarin kan Kimia Farma itu menyatakan untuk pelayanannya sekitar 117.000 keputusan Menteri Kesehatan satu orang, ya kan 120 ribuan lah. Vaksinnya sekitar 300 sekian satu kali, berarti 800.000 satu orang. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau mau mempercepat itu, maka yang ditambah hanyalah pelayanannya. Pelayanannya yang dibayar. Pelayanannya yang dibayar, vaksinnya tetap gratis. Sehingga tidak menjadi dua pintu masuknya vaksin ke Indonesia, yaitu saya ulangi, vaksin berbayar dan vaksin gratis. Jadi karena kita takut tertarik seperti itu, dan itu menimbulkan ketidakadilan. Nah, saya memahami juga sepertinya ada kelompok masyarakat yang tetap mau jalur VIP gitu, jalur VIP vaksin. VIP itu yang berbayar gitu kan. Maksudnya tidak bergabung dengan masyarakat biasa. Itu bisa-bisa saja terjadi. Tapi saran saya begini, kalau memang itu yang mau dicapai dan ada orang VIP mau dilayani, maka bikin saja jalur untuk itu, tapi prinsipnya tetap gratis. Apa maksudnya prinsipnya tetap gratis? Bahwa orang itu atau perusahaan, tetap perusahaan itu istilah saya namanya juga gotong royong, maka dia mengganti biaya vaksin itu, tapi sebagai sumber pendapatan negara langsung ke kas negara. Tidak boleh lewat perusahaan. Nah, perusahaan yang diberikan tugas melayani tentunya diganti biayanya oleh pemerintah, biaya pelayanannya itu membayar nakes, membayar dokter, membayar fasilitas, membuat tenda dan lain-lain untuk melayani para pembayar ini, tapi dananya bukan dari dari yang divaksin, tapi dari dana dari yang diambil dari sumbangan COVID-19 oleh perusahaan, dari sumbangan COVID-19 untuk perusahaan. Nah, sehingga prinsipnya tetap gratis, tapi ada pelayanan diperluas, sehingga tetap prinsipnya ini, dan juga kelangkaan vaksin tidak terjadi karena tertarik oleh vaksin yang komersial. Jadi saya pikir itu jalan tengah yang bisa dipilih kalau memang masih mau tetap seperti ini. Jangan sama sekali menyatakan ada vaksin berbayar. Sekali vaksin berbayar, kita akan mengalami nanti kelangkaan vaksin seperti hanya kelangkaan oksigen, kelangkaan obat-obatan, kelangkaan apa. Nah, hanya dibikin isu saja bahwa langka, maka orang yang punya uang lah yang bisa sehat di Indonesia. Itu yang kita harus hindari. Dokter Koko sudah menyatakan tadi, tidak ada gunanya melakukan vaksin kepada orang kaya, tapi orang miskin masih tetap terinfeksi. Maka virus COVID ini masih akan tetap menyebar. Karena hanya ada gunanya vaksin apabila semua masyarakat mencapai proporsi tertentu, 70%, 80% yang sudah melakukan vaksin. Jadi kalau orang kaya semua melakukan vaksinasi dengan berbayar, tapi orang miskin tidak, maka dia tetap akan kena di kemudian hari. Itu saya pikir. Jadi janganlah melakukan kreasi yang berlebih sehingga malah menambah masalah. Itu saya pikir, Mas. Ya. Dan saya membayangkan kan begini, kalau kemarin-kemarin pemerintah berani keluar dana besar untuk penyertaan modal negara itu ke proyek infrastruktur ya, BUMN infrastruktur, kan harusnya kalau dalam situasi begini pemerintah juga bisa berani dong melakukan PMN ke perusahaan-perusahaan BUMN farmasi kan? Dan sebenarnya itu tadi kan pilihannya kan begini.
memberikan pelayanan gratis oleh BUMN atau memberikan pelayanan berbayar kepada BUMN, tapi tetap gratis kepada masyarakat. Ya kan kira-kira bilangnya. Nah, di dalam Undang-Undang BUMN sudah menyatakan apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, maka pemerintah wajib mengganti semua biayanya ditambah margin yang layak. Jadi konsep kemarin saya baca betul, saya agak ketawa. Kenapa? Karena betul-betul dijadikan bisnis. Makanya pertanyaan saya, ini apakah bisnis BUMN atau penugasan? Kalau penugasan tidak ada namanya margin. Marginnya juga gila-gilaan. Itu 20%. Itu perhitungan seperti apa? Itu benar-benar berbisnis berbisnis yang berbisnis yang memeras rakyat di tengah masyarakat menghadapi maut di tabung oksigen. Kan kira-kira begitu. Ya, oke. Saya akan kembali ke Dr. Koko ya. Ini kalau buat dengan Bang Said Didu ini kita selalu mengkritisi pemerintah. Kita sekarang hari ini kita kasih porsi banyak tamunya kepada Bang Koko ya, Dr. Koko ya, Bang Said Didu ya. Oke. Ya, Dr. Koko, situasi kita seperti ini seperti apa sih? Karena tadi disebutkan bahwa diharapkan pada minggu kedua itu akan sudah mulai landai. Tapi kan ini kita sudah melewati minggu kedua dan tadi secara tersirat Menteri Keuangan sudah mengisarkan akan ada PPKM sampai 6 pekan. Jadi situasinya sekarang kalau dengan angka yang gimana sih menjelaskan kepada orang bahwa sekarang ini naik terus grafiknya gitu. Kapan kita bisa landai? Apakah dengan waktu 2 pekan ini atau dalam waktu 6 pekan kemudian kita baru bisa landai? Baik, jadi gini, Mas Hersu, kalau pertanyaannya apakah ini akan melandai dalam kurun waktu 2 pekan atau 6 pekan, itu mesti ada kita lihat kajian-kajian dari para epidemiolog kita. Ya, ini saya sarankan pada tamu berikut kalau bisa ajaklah epidemiolog. Nah, kenapa penting? Karena kami yang para dokter sebagian besar hanya akan berbicara mengenai kondisi pasien kami temui di lapangan. Jadi case-nya berapa? Kalau dihitung-hitung nih, dengan kemarin saya menerima artikel juga yang menyatakan lagi-lagi dari teman-teman epidemiolog, teman-teman di FKM itu menyatakan kalau lihat Jakarta, maka mereka yang penduduk Jakarta ini sekitar separuh itu sudah terinfeksi ya atau pernah terpapar dengan virus SARS-CoV-2 yang penyebab COVID-19. Mereka memperkirakan 44,5% ya kemarin datanya ya. Ya, sekitar 44. Nah, itu untuk scale Jakarta. Jadi itu pun belum mencapai angka 70 sampai 80% tadi. Anggaplah juga ditambahkan dengan segmentasi dari jumlah berapa juta yang sudah menerima vaksin. Tapi kita mesti lihat bahwa ini yang saya temukan, banyak dari pasien-pasien kami itu sudah menerima vaksin, baik itu 1 dosis atau yang fully vaccinated, yang 2 dosis, itu masih kena dengan COVID. Masih kena COVID juga, masih terinfeksi. Karena memang vaksin tidak akan membuat mereka benar-benar COVID itu nggak bisa nempel, bukan begitu kan konsepnya. Konsep dari vaksinasi adalah mengurangi severity, mengurangi keparahan. Jadi lagi-lagi kalau bicara apakah itu akan menurun, saya nggak akan menggantungkan pada angka vaksinasi berapa. Tapi lagi-lagi perlu sekali survei yang menyatakan, yang mengungkap berapa banyak sih warga kita itu disiplin dengan 3M-nya. Itu dulu. Kalau kita hanya fokus dengan treatment, kita fokus dengan vaksinasi, nggak kekejar. Mau 2 minggu, 6 minggu sekalipun, belum sampai 20% warga Indonesia itu yang menerima vaksin dosis kedua, belum 20%. Ya, baru di Amerika Serikat. Ya, masih jauh. Jadi masih ada 80% yang belum menerima vaksin secara lengkap, atau bahkan sebagian dari mereka mungkin sekitar 70% belum divaksin sama sekali. Jadi kalau ini dianggap sebagai kita itu luasnya seperti Uni Eropa, ini belum apa-apa, masih jauh. Jadi apakah akan selesai minggu dan 6 minggu? Saya pikir tidak.
Saya pikir tidak, karena fokus kita jangan ke sana. Fokus kalau mau menyelesaikan dalam 2 minggu adalah 3M-nya. Kalau Ya. seluruh Indonesia disiplin dengan upaya itu, maka kasus akan melandai. Ya, oke. Tantangannya kan itu. Ya, saya kira ini penting ini di kita garis bawahi ya, Bang Said Didu juga Dr. Koko, bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan pada vaksin, tetapi yang paling penting adalah sekarang kita masing-masing menjaga dengan protokol kesehatannya ya. Kalau kemarin disebut 3M, sekarang sudah 5M gitu ya. Bahkan udah jadi 6M, Pak Ensu. Apa yang M yang ke-6 apa? Dilarang makan bersama, jangan makan bersama, menghindari acara makan bersama. Iya. Karena pada saat kita makan bersama, masker dibuka, terus pada ngobrol, kadang-kadang minimal ngunyah mereka dalam satu meja. Oke, ini lain kali mesti kita sambung lagi ya perbincangannya Bang Said Didu ya dengan Dr. Koko ini, karena ini kita menarik untuk memberikan semacam proses penyadaran dalam situasi semacam ini. Peran kita bisa membantu di situ, selain menggalakkan solidaritas di antara kita sama untuk membantu sesama, karena sekarang sudah mulai banyak persoalan-persoalan ekonomi, tapi juga terus membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan. Begitu ya, Bang Said Didu, Dr. Koko.